Lama WFH, pemakaian listrikmu naik. Pakai solar panel sekarang. Ramah lingkungan, mudah, dan bisa dicicil. Mau tahu cara mudah hitung kebutuhan rumahmu nggak sampai 5 menit? Pertama-tama, buka website www.atw-depot.id, lalu pilih menu kalkulator. Untuk menghitung kebutuhan rumahmu, isi form sebagai berikut. Masukkan data diri, kapasitas PLN terpasang, dan biaya bulanan di rumahmu. Agar kalkulator dapat menghitung kapasitas solar panel yang optimum. Setelah mengisi form, akan muncul beberapa pilihan sistem, yaitu pemasangan solar PV rooftop on-grid tanpa baterai, hybrid dengan baterai, dan juga solar PV canopy. Setelah memilih sistem yang kamu inginkan, material dan juga jasa pemasangan yang optimum untuk rumahmu. Sekarang, kamu sudah bisa melakukan transaksi dengan kartu debit BCA-mu dan langsung mendapatkan cashback 15%. Atau bisa juga pilih pembayaran dengan kartu kredit cicilan 0% sampai 36 bulan. Mulai dari 1 juta per bulan, kamu sudah bisa memasang solar panel untuk rumahmu. Get renew bersama ATW Solar sekarang dan rasakan manfaatnya. Lama WFH, pemakaian listrikmu naik. Pakai solar panel sekarang. Ramah lingkungan, mudah, dan bisa dicicil. Mau tahu cara mudah hitung kebutuhan rumahmu nggak sampai 5 menit? Pertama-tama, buka website www.atw-depot.id, lalu pilih menu kalkulator. Untuk menghitung kebutuhan rumahmu, isi form sebagai berikut. Masukkan data diri, kapasitas PLN terpasang, dan biaya bulanan di rumahmu. Agar kalkulator dapat menghitung kapasitas solar panel yang optimum. Setelah mengisi form, akan muncul beberapa pilihan sistem, yaitu pemasangan solar PV rooftop on-grid tanpa baterai, hybrid dengan baterai, dan juga solar PV canopy. Setelah memilih sistem yang kamu inginkan, akan muncul penawaran paket all-in, material, dan juga jasa pemasangan yang optimum untuk rumahmu. Sekarang, kamu sudah bisa melakukan transaksi dengan kartu debit BCA-mu dan langsung mendapatkan cashback 15%. Atau bisa juga pilih pembayaran dengan kartu kredit cicilan 0% sampai 36 bulan. Mulai dari 1 juta per bulan, kamu sudah bisa memasang solar panel untuk rumahmu. Get renew bersama ATW Solar sekarang dan rasakan manfaatnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Solar PV pada pagi hari ini atau untuk yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, selamat siang. Terima kasih telah bergabung, terima kasih telah bersama kami, telah mendaftarkan diri dan hadir dalam webinar kali ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui pada hari ini tema kami adalah why should we install solar PV at our home. Jadi kenapa sih kita harus install atau memasang solar PV di rumah kita masing-masing? Acara ini diselenggarakan oleh Mentari dan juga ATW Solar. Nah, perkenankan saya untuk menyampaikan sekilas apa itu Mentari dan apa itu ATW Solar. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu Mentari itu apa, mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi, jadi bisa mengunjungi di sebelah kiri, mentari_IDN. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang bergerak di bidang energi terbarukan, cukup akrab nih dengan Mentari, program dari UK ya, dari yang ada program besar dari UK yang dia ada program di Indonesia gitu. Tapi Mentari tidak ada hubungannya, walaupun namanya sama gitu ya, tidak ada hubungannya dengan project tersebut gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu, nanti bisa kunjungi Instagram atau Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.mentarienergi.org gitu. Nanti di situ Bapak Ibu akan mengetahui apa itu Mentari. Jadi Mentari adalah organisasi non-profit yang kami bergerak di bidang energi terbarukan, sustainable environment,
community development, capacity building, dan waste management. Seperti itu. Jadi kami memiliki hashtag improving sustainability. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan sustainability seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan secara singkat apa itu ATW Solar. Bapak Ibu juga bisa follow Instagram ATW Solar, ATW_Solar, atau Bapak Ibu tadi udah melihat ya di kalkulator ATW Solar, Bapak Ibu bisa mengunjungi @ATW_Depot. Seperti itu. Jadi ada 2 Instagram. Nah, Bapak Ibu yang tertarik nih atau misalnya ingin mengetahui teknis atau pemasangan solar PV itu seperti apa bagi rumah ataupun industri, Bapak Ibu bisa mengunjungi ATW Solar dan juga bisa melihat melihat berbagai program, aktivitas ataupun tadi yang ditawarkan apa aja sih dari ATW Solar seperti itu. Nah, seperti kita ketahui di 2021 adalah bukan anniversary ya, tapi kita udah 1 tahun nih struggling di pandemi. Dan ada banyak inisiasi kebaikan di lingkungan yang dilakukan oleh banyak lembaga dan organisasi seperti itu. Nah, dari inisiasi-inisiasi ini kita melihat juga dari dampak lockdown atau dampak pandemi di mana penurunan emisi juga terjadi, di mana ini merupakan suatu hal yang abnormal ya kalau misalnya kita melihat tren perubahan iklim atau tren penurunan emisi atau tren pertumbuhan energi terbarukan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini mengetahui gitu ya di teori sosial atau misalnya di teori yang sedang terjadi saat ini di social science gitu, misalnya ada yang namanya tipping gitu. Tipping itu adalah titik balik atau titik kritis. Nah, biasanya sebelum tipping itu ada yang namanya early warning signal gitu. Jadi sinyal-sinyal yang mendahului seperti itu, dan itu biasa terlihat dengan adanya slowdown gitu ya. Dengan adanya percepatan atau hal-hal yang sudah ada nih penurunan seperti itu. Nah, ini berarti sesuatu yang bisa kita simpulkan walaupun terlalu dini ya. Kalau misalnya energi terbarukan ini akan mencapai titik kritisnya gitu di dunia, di global ataupun di Indonesia. Nah, Indriani. Jadi biasa saya dipanggil Indri. Jadi di tim Mentari saya sebagai researcher, jadi sebagai tim di Mentari juga. Lalu juga saat ini saya akan menjadi moderator di webinar kali ini dan akan memperkenalkan juga untuk pembicara dan juga akan memimpin jalannya diskusi. Jadi selamat pagi, salam kenal untuk semua Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan sebelum saya masuk di topik yang pertama, jadi topik yang pertama ini akan dibawakan oleh Ilyas Taufik Rohman. Jadi bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa memanggil Ilyas. Terus topiknya tentang apa sih manfaat dari invest rooftop PV. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bagaimana sih atau sebenarnya untung nggak sih dengan skema sekarang gitu, atau Bapak Ibu yang mungkin sudah lama bergerak di bidang energi terbarukan atau di listrik gitu ya, paham kalau misalnya fit-in tarif itu maksimal 65% gitu. Untung nggak sih sebenarnya pasang PV seperti itu? Atau misalnya yang mendalami tentang material gitu, mungkin bertanya-tanya berapa sih sebenarnya lifetime dari solar PV ketika kita memasang gitu. Apakah dengan lifetime yang seperti itu kita untung cepat atau payback periodnya berapa sih gitu ya? Akan balik modal itu di tahun keberapa sih seperti itu. Nah, di situ akan dibahas di topik yang pertama. Nah, Ilyas ini energi konsultan juga di Mentari. Ilyas menyelesaikan studi S1 di UI dan juga S2-nya di Australia gitu. Jadi kalau misalnya nanti selama berlangsungnya acara Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa disampaikan di chat box, tapi kami juga punya link untuk di Slido Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan bagikan di Zoom chat nanti, bisa bergabung di Slido, masukkan kode 62708 kalau misalnya sebelum lupa nih ada pertanyaan mengenai topik pertama. Nah, sebelum kita masuk di topik pertama, topik kedua nanti akan dibawakan oleh Mbak Kabila Filza, yaitu Marketing dan Sales Manager dari ATW Depot. Nah, temanya apa? Ini ya, financing schemes for rooftop PV in residential gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya di perumahan pengen pasang PV? Lebih spesifik nih, apa aja yang dibutuhkan
dan gimana sih secara keekonomian seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ke topik pertama. Nah, di topik pertama ini seperti tadi saya bilang ada Ilyas dan saya juga akan membagikan daftar hadir Bapak Ibu supaya nanti bisa kami bagikan juga materi dan juga kita bisa keep in touch gitu ya siapa saja sih yang hadir gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses bit.ly bit.ly presensi web PV. Nanti saya bagikan juga di Zoom chat. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mungkin saya langsung mempersilahkan Ilyas, apakah sudah siap? Oke, terima kasih Indri. Iya, oke. Saya izin Waktu dan tempat dulu. saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin saat ini berada di wilayah Indonesia Barat, di wilayah Indonesia Timur, yang di wilayah Indonesia Tengah juga saat ini sudah jam 11. Sebelum masuk ke topik pertama, perkenankan saya kembali memperkenalkan tentang Mentari. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Indri, bahwa kami di Mentari ini adalah komunitas yang bergerak secara non-profit. Anggota kami tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini ada yang ada di domisili di Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Balikpapan, Makassar, dan juga Ternate, seperti itu. Kami awal bergerak di tahun 2019, kami mendapat kepercayaan dari Oslo Awards Indonesia melalui program alumni Grant Scheme di 2019 untuk mengadakan program workshop dan juga pelatihan instalasi panel surya atap bagi siswa SMK di Maluku Utara. Ketika itu kami bekerja sama dengan SMKN 2 Kota Ternate. Kemudian di 2020 kami karena adanya pandemi, maka kegiatan kami beralih dari yang awalnya melakukan pelatihan secara langsung berubah menjadi kegiatan webinar seperti itu. Ini sekilas portofolio kami, dokumentasi yang sudah kami lakukan, yang sudah jalan di SMKN 2 Kota Ternate sudah memasuki tahun kedua, menjelang tahun ketiga di 2021 ini. Outputnya sudah ada, yaitu dari hasil itu sudah ada rooftop solar PV yang terpasang di Ternate, satu di rumah warga, dan satu lagi di kantor kecamatan. Untuk yang di kantor kecamatan, kapasitas yang terpasang 5 kW peak. Untuk yang di rumah salah satu warga, kapasitas sekitar 2 kW peak, seperti itu. Kemudian ini portfolio kami di tahun 2020, kami bekerja sama dengan Tufrenland Indonesia mengadakan live online training dan juga sertifikasi untuk sistem PV designer. Kemudian juga kami melakukan kegiatan webinar bersifat edukasi ke sekolah-sekolah. Kemudian yang webinar lainnya kami juga kolaborasi dengan beberapa vendor, salah satunya ATW juga, untuk mengkampanyekan penggunaan panel surya di Indonesia seperti itu. Kemudian beberapa anggota dari kami juga berpartisipasi di training yang diselenggarakan oleh International Energy Agency. Mungkin itu terkait Mentari. Sekarang ya, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya langsung masuk ke materi pertama terkait manfaat dari investasi rooftop PV. Oke. Sebelumnya ini ada outline untuk materi saya. Kita ada rapid test dulu di awal, kemudian nanti ada kita bahas benefit rooftop PV-nya seperti apa, tanda tanya, dan di akhir ada konklusi. Oke, mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk menuju ke menti.com, kemudian masukkan kode 42010057 atau bisa scan barcode di sini, seperti itu. Oke. Mungkin saya izin untuk ke Menti dulu. Apakah sudah ada yang bergabung atau belum? Ya, saya share screen sudah muncul ya?
Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk pergi mengunjungi www.menti.com, kemudian masukkan kode 4201 0057 seperti itu. Kemudian masukkan pilihannya. Kira-kira jika saat ini Bapak dan Ibu sekalian belum memasang panel surya, apakah kendalanya seperti itu? Oke, sudah ada satu yang masuk mengatakan biaya investasi mahal. Oke, nampaknya mayoritas memilih karena biaya investasinya mahal ya. Tadi kalau tidak salah yang sudah join ada sekitar 30-an, mungkin kita tunggu sampai angkanya tidak bergerak, baru mulai kita masuk ke pembahasan. Saat ini yang sudah ada di partisipan ada sekitar 40-an orang ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung, ini kita ada semacam rapid test atau survei kilat terkait apa sih kendala saat ini, kenapa Bapak dan Ibu sekalian belum memasang panel surya di rumahnya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu yang baru bergabung bisa menuju ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 4201 0057, kemudian bisa vote alasannya, kendalanya apa sih saat ini. Apakah karena tidak tahu caranya, biaya investasi mahal, tidak ada tempat di atap rumah, belum menguntungkan untuk pemanfaatannya, atau karena belum perlu untuk memasang, misal karena TDL PLN masih murah seperti itu. Oke, ya, kalau dilihat mayoritas menjawab biaya investasinya mahal. Sekarang izinkan saya untuk menutup survei ini dan kita kembali ke materi presentasinya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi di rapid survei kita. Oke, di sini saya akan mencoba mengilustrasikan tentang apa sih manfaat dari investasi panel surya. Di sini kita mengilustrasikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian punya uang 30 juta rupiah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ada dua pilihan. Apakah akan mendepositokan uang tersebut di bank atau berinvestasi dengan membeli panel surya, seperti itu. Ini dua pilihan yang bisa dibilang mungkin secara bentuk investasi berbeda, karena ketika kita deposit uang ke bank, 30 juta rupiahnya itu akan utuh, tapi kita tidak bisa mengambil uang kita jika kita memilih jangka waktu periode tertentu di deposit. Sementara jika kita beli panel surya, uang 30 juta itu akan terkonversi dalam bentuk panel surya, kemudian ada manfaat yang kita peroleh dari savingnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengkomparasi antara perbandingan kira-kira lebih untung mana jika kita mendepositokan uang 30 juta rupiah itu dengan panel surya. Di sini saya ambil case kita mendepositokan uang 30 juta rupiah kita dengan jangka waktu 12 bulan. Ini saya ambil datanya dari pusatdata.kontan.co.id, bunga deposito. Rentang bunga deposito paling rendah di angka 2% dan paling tinggi di 5,5%. Kemudian kita juga harus consider bahwa ketika kita mendepositokan uang ke bank, akan ada besaran pajak sebesar 20% untuk deposito yang lebih dari 7,5 juta. Kita asumsikan Bapak dan Ibu sekalian memilih deposito sebesar 5% per tahun, maka keuntungan deposito per tahunnya, selesai 12 bulan itu Bapak dan Ibu akan memperoleh manfaat 1,5 juta, tapi itu masih dipotong oleh pajak sebesar 20% tadi. Sehingga net profit dari deposito yang Bapak
ibu dan atau kakak-kakak sekalian simpan di bank hanya 1,2 juta per tahun. Nah, sekarang kita simulasikan dalam untuk jika Bapak dan Ibu sekalian menginvestasikan 30 juta rupiahnya itu untuk membeli PV. Dengan biaya investasi 30 juta rupiah, Bapak dan Ibu sekalian bisa memperoleh PV kapasitas 1,4 kW peak. Jika kita pakai modul dengan spesifikasi 350 watt peak per modul, butuh 4 modul sehingga area yang dibutuhkan sekitar 8 meter persegi atau 4 kali 2 meter persegi karena modul standar adalah 2 kali 1. Kemudian juga kita butuh micro inverter 1,2 kW karena output dari PV adalah DC sementara beban yang kita gunakan di rumah adalah AC, kita butuh inverter. Ini ilustrasinya. Bapak dan Ibu akan butuh 4 pasang modul PV. Kemudian kita lakukan estimasi bahwa jika Bapak dan Ibu sekalian pasang di daerah Jabodetabek, maka peak sun hour atau jam di mana PV ini bisa menghasilkan peak generation itu di 3,5, kita kalikan dalam setahun 365 hari, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa menghemat pemakaian listrik di angka sekitar 1.800 kWh. Kemudian jika kita konversi ketagihan listrik dengan TDL saat ini, kebetulan TDL saat ini ada sedikit diskon dari pemerintah, memperhatikan kondisi pandemi, normalnya adalah di Rp1.467 per kWh. Maka hitungannya, jika semua kapasitas solar electricity dari panel surya ini Bapak dan Ibu manfaatkan untuk kebutuhan di rumah, maka per tahun itu terakumulasi di angka sekitar 2,6 juta rupiah per tahun. Ataupun kalau misalnya ada kondisi di mana Bapak dan Ibu sekalian ada ekses energi yang harus diekspor ke grid PLN hanya dihargai 65%, masih sekitar di angka 2 juta rupiah per tahun. Angka ini hampir 9% per tahun, jauh lebih baik dibandingkan dengan bunga deposito yang hanya sekitar kurang dari 5% per tahun. Jadi jika kita berbicara tentang financial benefit dari PV untuk investasi PV, jika kita komparasi dengan deposito, ternyata lebih menguntungkan. Hanya saja mungkin mindset di kita adalah ketika kita mengeluarkan uang 30 juta rupiah tersebut, itu akan terkonversi ke dalam bentuk barang, dan yang kemudian yang kita hitung adalah payback periodnya, seperti itu. Nah, sementara kalau jika kita hitung dari alokasi uang yang bisa kita manfaatkan dari penghematan solar PV ini, per bulan bahkan kita bisa langsung merasakan penghematan sekitar Rp200.000 per bulan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Entah apakah bisa kita tabung saving dari 200.000 per bulan itu bisa kita manfaatkan untuk kita tabung sehingga di akhir tahun kita bisa dapat uang yang lebih besar daripada ketika kita mendepositokannya. Seperti itu. Oke, tadi dari hasil survei kendala terbesar mayoritas kita sepakat biaya investasinya mahal ya. Kalau tadi kita hitung dengan biaya investasi 30 juta rupiah untuk kapasitas 1,4 KWP, maka payback period masih lebih dari 6 tahun. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Ada skema pembiayaan dari PV vendor yang sudah bekerja sama dengan bank. Nanti ini akan dijelaskan secara detail oleh teman-teman dari ATW. Dalam hal ini akan diwakili oleh Mbak Bella. Nah, kemudian tadi juga sempat ada yang menjawab belum perlu pasang karena TDL-nya masih murah. Kita sedikit flashback ke belakang. Ini TDL 10 tahun yang lalu. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu masih ada kategori kontrak daya 450 VA. Itu masih disubsidi, kemudian 900 VA juga masih disubsidi. Kita hanya pengguna rumah tersebut hanya bayar kurang dari Rp700 per kilowatt hour. Kemudian untuk kategori R1, R2, bahkan R3, untuk R1, R2 masih di bawah Rp1.000 per kWh, kemudian yang di R3 sudah lebih dari 1.330. Oke. Nah, sekarang kita berkaca ke kondisi di 2021 ini. Selang 10 tahun, ternyata kenaikannya sudah sangat signifikan. Kalau kita lihat, even untuk yang golongan R1 yang 2,2 kVA saja yang mungkin mayoritas dari kita berlangganan ke PLN 1,3 kVA atau 2,2 kVA,
sekarang sudah di angka 1.400-an rupiah per kilowatt hour. Sementara kalau 10 tahun yang lalu masih di bawah 800 rupiah per kilowatt hour. Ada kenaikan 600 rupiah hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi kenaikan TDL PLN ke depannya ini tentu akan membuat isu payback period yang tadi masih tinggi akan menjadi lebih singkat seiring operasionalnya, seperti itu. Terlebih jika kita konsiderasi bahwa panel surya ini performance warantinya dia selama 25 tahun tetap bisa optimum untuk menghasilkan solar electricity di angka 80%, seperti itu. Nah, kemudian isu selanjutnya, case-nya mungkin tidak ada tempat untuk pasang panel surya di atap rumah Bapak dan Ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian. Sekarang sudah ada solusi, kita bisa pasang PV kanopi, solar PV, model kanopi, itu bisa dipasang di belakang rumah, jika ada halaman, bisa dipasang di area depan, sekaligus bisa sebagai untuk kanopi mobil, dan inovasinya ini, PV kanopinya ini, dia transparan, sehingga bisa juga untuk sebagai peneduh, seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir, tidak tahu bagaimana caranya jika ingin pasang panel surya di rumah. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa coba scan barcode berikut ini, kemudian nanti akan menuju ke link dari kalkulator yang dikembangkan oleh tim ATW. Nanti Bapak dan Ibu bisa isi data umumnya tersebut di rumah. Nanti untuk lebih jelasnya dari Mbak Bella akan menjabarkan secara lebih detail seperti itu. Jadi intinya bisa ditarik kesimpulan sebenarnya dari 5 kendala yang tadi disampaikan pada saat kita survei sudah tidak ada kendala seperti itu. Bahkan kalau dibilang untuk manfaatnya, selain Bapak dan Ibu sekalian bisa menghemat tagihan listrik dari PLN, yang jika diakumulasikan ternyata jauh lebih besar akumulasinya ketimbang mendepositokan dengan jumlah uang yang sama di bank, Bapak dan Ibu sekalian juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon seperti itu. Dan ini mungkin dampaknya tidak kita rasakan secara langsung, tetapi sangat berdampak pada kita, terutama isu-isu kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan yang belakangan ini menjadi salah satu concern kita, seperti itu. Jadi konklusi di akhir, jika kita berbicara panel surya, sudah pasti dia energi bersih, Bapak dan Ibu sekalian bisa pasang itu di rumah, manfaatnya adalah menghemat tagihan listrik Bapak dan Ibu sekalian. Saya ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bergerak, kita bergotong royong sesuai jati diri kita, bangsa Indonesia yang terkenal dengan gotong royong, masing-masing di rumah pasang panel surya untuk sama-sama kita kembangkan energi terbarukan. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diskusikan bisa disampaikan di chat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Indri, silakan. Oke, ternyata harus di-unmute oleh host ya. Rekan-rekan, kita udah masuk nih tadi, udah mendengarkan tentang topik pertama ya, yaitu bagaimana investasi atau manfaat dari pemasangan panel surya di perumahan, seperti itu. Nah, mungkin host juga bisa mengizinkan saya untuk share screen. Oke. Materi kedua tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, materi kedua akan dibawakan oleh Mbak Kabela Filza, selaku marketing dan sales manager dari ATW Depot. Lebih spesifik ya, yaitu tentang financing schemes for rooftop PV residential, atau bagaimana sih skema finansial atau skema keuangan untuk pemasangan rooftop PV nih di perumahan, seperti itu.
Nah, tadi sebelum acara mulai, saya dan Mbak Bella sudah berdiskusi lebih dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi saya juga menanyakan nih tentang bagaimana sih dampak pandemi sebenarnya di sektor energi terbarukan. Karena tadi kita berdialog atau kita ngobrol tentang dampak pandemi setahun terakhir di tempat-tempat wisata. Yang pastinya tertutupnya banyak restoran-restoran, hotel-hotel, dan lain sebagainya karena tidak adanya turis. Tapi hal yang menarik gitu ya, ternyata di sektor energi terbarukan itu double growth selama 1 tahun terakhir. Nah, double growth ini artinya lebih banyak orang yang akhirnya menginstal panel surya. Atau seperti tadi ketika saya bertanya ke Mbak Bella, dulunya tuh sangat susah ketika misalnya ada orang yang menanyakan, menghubungi, harus ngasih edukasi dulu, sebulan 2 bulan, baru nanti ada bertanya lagi. Tapi sekarang decision making gitu ya, bagaimana keputusan atau pengambilan kesempatan atau misalnya ketika habis menawarkan atau mengedukasi itu tuh langsung cepat Bapak Ibu dan teman-teman. Ini kan berarti kesadaran semakin tinggi atau kita mulai berpikir, pandemi ini mulai membuat kita berpikir now or never gitu ya. Sekarang atau enggak sama sekali gitu. Dan sekarang atau tidak sama sekali itu akan banyak hal gitu. Kita tahu ya, kita semoga diberi kesehatan sekeluarga, akhirnya kita bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya. Tapi juga mungkin now and never-nya ini bisa ke lingkungan. Kalau tidak sekarang, bisa nggak sih besok-besok ada kesempatan kita untuk berkontribusi secara langsung untuk lingkungan gitu kan ya. Nah tadi dari pemateri pertama dari Ilyas sudah menyampaikan manfaat, benefit, bahkan tadi ada hitungannya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu dan teman-teman, semua materi akan disampaikan atau akan dikirimkan ketika Bapak Ibu dan teman-teman mengirimkan link presensi seperti itu. Nah, bukan mengirimkan, mengisi link presensi. Nanti ketika Bapak Ibu dan teman-teman sudah mengisi link presensi, nama dan email yang tertera akan mendapatkan materi-materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, mungkin langsung saja ya kita ke pemateri kedua. Di sini ada lagi-lagi kita bisa memanggilnya Mbak Bella, nama lengkapnya adalah Kak Bella Filza. Terus Mbak Bella ini sekarang lagi ada dinas di Bali, tapi Mbak Bella ini kantornya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah nanti kita akan topik kedua membahas lebih spesifik gitu ya, skema finansial atau teman-teman ingin memasang panel surya di rumah seperti apa. Menguntungkan nggak sih? Atau tadi ketika kita ingin saving bulanan, benar-benar menguntungkan nggak? Atau ada kendala teknis seperti apa yang biasa dihadapi gitu ya? Atau ada requirement khusus nggak sih? Atau ada persyaratan khusus? Nah, nanti bisa ditanyakan. Jangan lupa Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa bertanya melalui chat box atau melalui Slido. Linknya sudah saya taruh di chat, dan juga ada link Instagram Mentari dan ATW yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk melihat apa itu Mentari dan apa itu ATW Solar. Nah, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Bella. Oke. Terima kasih Bu Indri. Ini sepertinya belum, boleh di allow dulu nggak untuk share screen-nya nih? Kayaknya masih belum. Ya, sudah bisa dicoba Mbak Bella. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Indri atas openingnya. Terima kasih atas informasinya juga. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nama saya Kak Bella Filza, biasa dipanggil Bella. Jadi saya adalah Sales Marketing Manager dari ATW Depot atau biasa dikenalnya ATW Solar. Hari ini kami sangat berterima kasih sama Mentari nih, kita mengadakan webinar yang membahas tentang kenapa sih, gimana sih kita harus install solar PV di rumah kita gitu. Nah, mungkin outline-nya hari ini saya mungkin agak membahas tentang benefit yang kita dapatkan dari kita pasang si solar panel pertama. Terus juga gimana sistem yang bisa kita pasang di rumah kita, gimana sistem yang diperbolehkan, dan berapa banyak atau berapa sih yang optimum untuk kita pasang di rumah kita menggunakan si solar kalkulator. Terus juga tadi banyak juga keresahan harganya mahal, investasi di awalnya besar gitu. Nah, kami juga ada memberikan beberapa alternatif pembayaran atau solusi pembayaran agar Bapak Ibu yang mau mencoba untuk berinvestasi di solar panel ini tidak merasa berat gitu di awal. Nah, masuk ke kenapa sih kita pasang solar panel? Benefit apa sih yang kita dapetin dari pemasangan solar panel? Yang pasti selain karena green energy ya, kita
memberikan kontribusi gitu dalam gerakan yang ramah lingkungan. Terus kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam matahari yang begitu melimpah di Indonesia gitu. Kita bisa mengkonversikan itu listrik matahari, produksi matahari itu menjadi produksi listrik menggunakan si solar panel. Jadi kita bisa produce si listrik sendiri dan bisa kita langsung gunakan ke rumah. Lalu yang pasti saving. Jadi Bapak Ibu nih kalau tadi kita merasakan dalam 1 tahun ke belakang nih, tepat 1 tahun kita dilanda corona gitu ya, COVID-19, terus kita di rumah, terus tagihan listrik jadi naik, kita harus AC nyala 24 jam, jadi kita merasa terbebani lah masalah bayar tagihan listrik. Nah, dengan menggunakan si solar panel ini Bapak Ibu bisa saving atau bisa merasakan penghematan sampai 60% per bulannya. Jadi nanti ketika ada produksi dari solar panel yang bisa langsung dipakai ke rumah, bisa langsung jadi pemotongan di akhir bulan. Nah, Bapak Ibu bicara tentang si economic benefit gitu yang kita dapatkan dari pemasangan solar panel, tadi sudah disimulasikan oleh Pak Ilyas mengenai deposito yang jangka panjang gitu ya. Kita bisa melihat dari diagram ini, kalau kita biasanya per bulan bayar ke PLN gitu, bayar tagihan listrik ke PLN, itu setiap tahunnya kadang naik, kita merasakan kenaikan tagihan PLN gitu, harga per KWH-nya PLN. Nah, kalau kita pasang si solar panel, tadi mungkin BEP-nya masih di atas 6 tahun, kalau pasang sistem solar panel tuh bisa sekitar 5-7 tahun balik modal. Tapi umur si solar panel sendiri itu adalah 25 tahun. Jadi kalau kita pasang terus udah balik modal gitu dengan si saving tadi gitu ya, ada produksi dari solar panel yang kita langsung pakai, terus ada saving dipotong sama biaya bulanan PLN, ketika balik modal dari tahun ke-7 sampai ke tahun 25 itu kita sudah bisa merasakan pakai listrik gratis nih dari si matahari. Jadi begitulah kira-kira simulasi ketika kita pasang solar panel dan bagaimana kita bisa merasakan impact atau efek dari pemasangan si solar panel sendiri. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang sistem. Jadi masih banyak orang-orang yang bertanya, apakah boleh pasang di rumah? Apakah si listriknya ini diakui sama PLN? Apakah benar adanya si pemasangan solar panel? Jadi Bapak Ibu, sistem pemasangan solar panel sendiri itu ada 2 macam, ada sistem on-grid dan sistem hybrid. Apa sih sistem on-grid dan apa sih sistem hybrid itu? Jadi sistem on-grid adalah sistem yang paralel dengan PLN, berjalan berbarengan dengan PLN, si solar panelnya ini. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu nih ada nyalain alat listrik gitu ya di rumah, nyalain listrik lah gitu, AC, kulkas, itu biasanya ambil grid atau jaringan dari PLN aja. Nah, dengan adanya si solar panel ini ketika memproduksi atau ada matahari, ada sinar matahari yang masuk ke solar panel dikonversikan melalui solar inverter, jadi bisa dipakai listriknya berbarengan atau bersamaan dengan PLN. Jadi ketika siang ada produksi listrik nih, langsung deh kita pakai ke rumah kita. Gitu. Nah, terus memang si sistem on-grid ini nggak pakai baterai, jadi bisa dibilang cukup murah, investasinya masih bisa diperhitungkan dan balik modalnya masih di bawah 7 tahun biasanya kalau sistem on-grid ini sendiri. Lalu yang pasti dia pengurangan biaya bulanan ya dari kita ada produk. Biasanya kalau misalnya ketika siang itu produksi listrik kita lagi banyak, terus kita pakainya nggak banyak, kalau dulu ya gitu, pakainya nggak banyak, itu bisa juga diekspor ke PLN. Nah, itu dibuktikan dengan pergantian KWH ekspor import Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan solar panel, pemerintah atau PLN mengakui pemasangan kita dengan digantinya KWH meter biasa, yang token ataupun yang pasca bayar menjadi net metering ekspor import. Jadi bedanya nih kalau kita pakai yang pasca bayar, biasanya tagihan bulanannya tuh kelihatannya hanya catatan meter import pelanggan ke PLN, terus selisih dari stand akhir ke stand awal. Nah, dengan adanya si solar panel, ada catatan meter ekspor yang diperhitungkan. Jadi ada pemotongan penggunaan dari solar panel.
Nah, tadi Pak Ilyas juga sempat menyinggung nih masalah 65%. Jadi memang kalau kita transfer atau ekspor ke PLN itu akan dipotong 35%. Nah, itu istilahnya mereka sebut sebagai biaya titip lah ke mereka gitu. Kalau misalnya solusi lain memang ada juga, kita bisa simpen di baterai. Tapi sebelum itu saya bisa perlihatkan nih sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat ini salah satu tagihan listrik bulanan di customer kami. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari bulan 11 2018 sampai bulan 6 2019 tagihan listrik customer kami ini dirata-ratakan 2 juta. Nah, ketika tahun 2019 bulan 7 sampai ke bulan 10 itu rata-ratanya sekitar 1 juta. Jadi Bapak Ibu semua bisa saya sampaikan bahwa memang pemasangan solar panel ini sudah bisa dibuktikan, sudah bisa dijalankan gitu ya, dan kita bisa merasakan impact dari si pemasangan solar panel ini untuk sistem on grid. Jadi bisa langsung dikurangi biaya bulanannya ketika kita mau bayar ke PLN. Nah, tadi masuk ke sistem hybrid nih, tadi saya bilang sistem kalau misalnya pakai yang sistem on grid terus kita ada kelebihan ke PLN, terus ditransfer tapi hanya dihargai 65%, Bapak Ibu nggak usah khawatir, sistem hybrid ini mensolusikan sistem on grid. Jadi sistem hybrid ini adalah sistem upgrade dari sistem on grid, di mana yang tadinya dia kalau ada kelebihan bisa dimasukkan ke baterai. Jadi ketika siang nih ada produksi dari solar panel terus berlebih gitu ya, beban kita lebih kecil daripada produksi solar panel, langsung kita masukin ke baterai. Terus pas ketika malam kita bisa langsung pakai si hasil produksi solar panel yang tadi sudah kita isi di baterai. Begitupun juga dengan solusi mati lampu. Jadi sering nih kita dengar juga masalah PLN mati lampu. Terus solusinya gimana sih? Ini bisa kita pakai baterai. Tapi kadang-kadang orang-orang dengar memang kalau mati lampu pakainya genset gitu. Kita nyalain genset. Tapi kekurangan genset adalah kan on off-nya itu manual. Jadi kita harus ketika mati lampu kita nyalain genset dulu baru listrik kita nyala lagi. Terus juga harus sediain solar fuel gitu. Harus sedia terus atau beli dulu atau gimana gitu. Nah, begitu juga dengan suara. Kadang kalau genset tuh kan berisik gitu ya. Apalagi kalau mati lampunya nanti tengah malam, kita nyalain genset, tetangga pasti cukup keganggu lah sama suara si gensetnya. Nah, kalau pakai sistem hybrid ini, Bapak Ibu, itu solusinya sudah ada semua. Si baterainya automatic switch, jadi Bapak Ibu tidak akan merasakan kedip perpindahan dari si PLN atau solar panel menuju ke si baterainya. Jadi dia benar-benar langsung masuk, langsung dialirkan dari si baterainya. Jadi listrik Bapak Ibu di rumah tetap akan nyala. Begitu. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kalau si sistem on grid tadi balik modal di 5-7 tahun, kalau pakai sistem hybrid mungkin kita simulasikan bisa 7-10 tahun karena ada si sistem baterai yang kita tambahkan. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, investasinya juga nanti takutnya gede banget. Kita mensolusikan sistem ini yang modular, fleksibel, expandable. Jadi kalau Bapak Ibu mau pasang solar panel dulu nih di on grid gitu ya, saya mau coba dulu deh, saya penasaran sistemnya tuh kayak apa sih, apakah benar saya bisa merasakan saving di rumah saya. Bisa banget. Jadi coba di sistem on grid dulu, terus lanjut ke sistem hybrid yang kecil, nanti ada budget ditambah lagi. Kita semua produk yang kita berikan ini sistemnya sangat expandable dan kita menjamin sistem ini tetap menjadi satu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau cek di sebelah gitu ya, nanti Bapak Ibu beli on grid terus beli hybrid terus nambah lagi baterainya, Bapak Ibu pasti harus download atau cari aplikasi yang untuk on grid terus yang untuk hybrid. Nah, kalau di sistem kami, sistemnya ini tetap akan menjadi satu jaringan. Jadi kalau bisa dilihat dari gambar yang saya share, ini sistemnya tuh semua jaringan kelistrikan menjadi satu, menjadi energi management system. Jadi dari gridnya PLN, dari solar panel yang ngasilin berapa, baterainya udah keisi berapa,
terus AC load-nya berapa, critical load yang di backup berapa, itu semuanya ke-record. Jaringan listrik Bapak Ibu semuanya ke-record. Jadi bisa dimonitor terus produksi ataupun berapa yang kita pakai dari PLN, berapa yang kita transfer ke si baterainya. Nah, sebelah kanan ini menunjukkan baterai untuk penggunaan baterai yang titik-titik di atas biru itu, yang ada di atas warna pink itu ketika malam si baterainya ini kita gunakan. Jadi ada produksi dari solar panel, terus diisi ke baterai, baterainya ini kita gunain. Ketika ada produksi dari solar panel yang warna orange, itu si titik-titiknya tuh naik, jadi keisi lagi dia. Nah, ketika malam dia turun lagi karena si baterainya dipakai. Nah, semua ini bisa dimonitor, semua ini bisa satu aplikasi yang bisa melihat semua jaringan kelistrikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua tadi sudah saya sampaikan mengenai benefit apa sih yang kita dapat dari pemasangan solar panel, lalu sistemnya seperti apa yang diperbolehkan sama PLN gitu ya. Nah, ini saya mau share video, mungkin tadi di awal juga sudah, tapi ini mau saya sampaikan lagi bahwa kita sudah tahu nih sistem apa yang atau bagaimana solar panel bisa memproduksi. Tinggal kita coba aja nih buat rumah kita, karena kan kalau bisa dibilang setiap rumah itu punya profil masing-masing. Jadi misalnya ada rumah yang 5.500 tapi bayar tagihannya 1 juta, ada yang 5.500 bayar tagihannya 2 juta. Nah, dengan solar kalkulator ini bisa memperhitungkan berapa sih yang optimum dipasang untuk rumah kita dengan penghematan yang optimum juga. Selama WFH, pemakaian listrikmu naik. Pakai solar panel sekarang, ramah lingkungan, mudah, dan bisa dicicil. Mau tahu cara mudah hitung kebutuhan rumahmu nggak sampai 5 menit? Pertama-tama, buka website www.atw-depot.id, lalu pilih menu kalkulator. Untuk menghitung kebutuhan rumahmu, isi form sebagai berikut. Masukkan data diri, kapasitas PLN terpasang, dan biaya bulanan di rumahmu, agar kalkulator dapat menghitung kapasitas solar panel yang optimum. Setelah mengisi form, akan muncul beberapa pilihan sistem, yaitu pemasangan solar PV rooftop on-grid tanpa baterai, hybrid dengan baterai, dan juga solar PV kanopi. Setelah memilih sistem yang kamu inginkan, akan muncul penawaran paket all-in, material, dan juga jasa pemasangan yang optimum untuk rumahmu. Sekarang, kamu sudah bisa melakukan transaksi dengan kartu debit BCA-mu dan langsung mendapatkan cashback 15%. Atau bisa juga pilih pembayaran dengan kartu kredit, cicilan 0% sampai 36 bulan. Mulai dari 1 juta per bulan, kamu sudah bisa memasang solar panel untuk rumahmu. Get renew bersama ATW Solar sekarang, dan rasakan manfaatnya. Oke, nah jadi Bapak Ibu bisa coba nih di scan langsung barcode-nya. Jadi nanti tinggal masukin aja profilnya, daya terpasang, dan biaya bulanan. Lalu tadi seperti di video ada 3 opsi pemasangan untuk di rumah Bapak Ibu. Bisa menggunakan on-grid yang tanpa baterai, biaya investasinya lebih kecil dibandingkan yang bulanan berapa, daya terpasang berapa. Bapak Ibu bisa langsung scan, Bapak Ibu bisa langsung lihat gitu berapa solar panel yang bisa dipasang, lalu juga berapa investasi yang bisa dikeluarkan dan penghematan, lalu juga komponen apa saja yang kita tawarkan. Jadi Bapak Ibu memang ATW Solar sendiri selalu memilih produk dengan garansi yang terpanjang. Dari solar panel, lalu solar inverter, lalu juga baterai, itu kami selalu memilih yang terpanjang. Kalau misalnya solar panel, biasanya orang taunya performance warranty 25 tahun, kalau kami produk warranty-nya pun 25 tahun. Jadi tadi kalau saya udah sampaikan umur si solar panelnya 25 tahun, kita menggaransikan solar panel selama 25 tahun di si produk dan si performance warranty-nya. Jadi nggak usah khawatir masalah garansi produknya. Lalu juga si inverternya kita 12 tahun dan baterai yang paling penting banget. Jadi memang kalau baterai itu kan kendalanya kadang orang dengarnya, aduh 3 tahun pasti udah mati nih si baterainya, udah nggak bisa digunain lagi. Kalau sama ATW kita menggunakan baterai yang memang tahannya sampai 15 tahun, garansinya 10 tahun.
Jadi kita bisa percayalah bahwa si solar panel ini umurnya memang panjang gitu, dan investasinya pun tidak sia-sia gitu, kita keluarkan biaya. Nah, begitu juga dengan solusi untuk pembayaran atau beberapa alternatif untuk pemasangan solar panel sendiri. Kalau tadi sudah disinggung masalah kita sudah didukung kerjasama dengan beberapa bank, benar sekali Bapak Ibu. Jadi ada beberapa cara pembayaran, salah satunya adalah dengan kartu kredit. Jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan kartu kredit BCA dan Permata, mudah bisa langsung pasang solar panel untuk rumah Bapak Ibu. Dan itu 0% installment sampai 36 bulan. Nah, simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk pemasangan solar panel bersama ATW, kami memberikan beberapa opsi dari yang paling kecil di kapasitas 760 watt atau 2 solar panel, sampai sebenarnya kalau untuk pemasangan solar panel bisa berapa aja tergantung kepada berapa besar kita mau saving. Nah, ini kalau simulasi si kartu kredit yang saya tunjukkan ini sampai 4.000 watt gitu yang bisa kita pasang ke rumah kita. Nah, cicilannya paling kecil bisa mencapai 400.000 per bulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing lagi, nggak perlu khawatir lagi tadi masalah investasi terlalu besar nih. Nah, kita bisa menggunakan si kartu kredit ini menjadi salah satu alternatif pembayaran. Lalu juga flexible payment via marketplace. Jadi kami sudah masuk Tokopedia nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba pembayaran via Tokopedia. Bahkan kadang karena saya sales gitu ya di ATW, jadi kadang merasakan juga nih customer yang Mbak, saya mau dong pakai Tokopedia bayarnya DP-nya, tapi dibagi ya, di split ya, karena saya mau dapat cashback dari bank ini atau mau dapat cashback dari OVO atau apa. Biasanya kan lumayan besar tuh ya. Nah, itu kita sangat fleksibel Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu coba, dan nanti kalau memang mau diskusi lebih lanjut bersama kami, silahkan bisa kontak kami. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya bisa sedikit tarik kesimpulan dari presentasi saya hari ini. Saya tadi membahas tentang benefit apa yang bisa kita dapatkan dari pemasangan solar panel. Yang pasti kita pertama memanfaatkan sumber daya yang sangat besar dan tidak terhingga gitu ya, matahari yang bisa kita langsung konversikan menjadi listrik yang bisa kita pakai langsung ke rumah. Jadi kita pemanfaatan sumber daya alamnya itu sangat maksimal gitu. Lalu juga kita bisa merasakan saving dari si produksi solar panelnya itu sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir kalau tadi mikirnya bayarnya mahal, terus investasi di depannya besar gitu. Kami ATW Solar sudah memberikan beberapa alternatif cara pembayaran. Jadi Bapak Ibu silahkan coba kalkulatornya, dan jika mau diskusi lebih lanjut bisa langsung kontak kami. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Indri. Siap, terima kasih Mbak Bella. Buat Bapak Ibu dan rekan-rekan, terima kasih yang tetap bertahan ada di room ini. Kami juga mohon maaf sekali tadi ada kesalahan teknis hingga 2 kali seperti itu. Tapi kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan di Zoom webinar kali ini. Jadi terima kasih sangat gitu untuk Bapak dan Ibu. Nah, saya sudah mengirimkan link pertanyaan ya di Zoom chat. Dan ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang masih belum masih belum bertanya atau misalnya ingin bertanya, silahkan menuju link yang sudah saya bagikan ataupun misalnya di Zoom chat gitu, langsung di Zoom chat juga boleh. Nah, ini akan saya share screen. Ada beberapa pertanyaan nih, ada yang ada namanya, ada yang tidak ada namanya. Nah, di sini mungkin saya akan ambil 2 pertanyaan teratas dulu, buat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Di sini pertanyaan pertama, menyadari tidak ada lagi produk 100% satu negara, paket PV rooftop ini berapa persen kira-kira lokal konten atau Indonesianya dari total biaya 30 juta seperti yang Mas Ilyas katakan. Nah, ini mungkin ada isu ya, di mana kalau misalnya kita pengen pasang PV di Indonesia, semua bahannya impor, misalnya seperti itu. Nah, ini seperti apa nih? Pertanyaan pertama untuk Ilyas.
Nah, ini pertanyaan kedua juga untuk Ilyas, menyadari tidak ada lagi produk sama ya tadi, berarti pertanyaannya sama, ini dari JP. Nah, ini ada pertanyaan ketiga, jika mempertimbangkan biaya instalasi, perawatan, umur solar panel, dan efisiensi solar panel, apakah memasang solar panel masih menguntungkan secara ekonomis? Ini sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Mbak Bella, tapi mungkin Mbak Bella dan Ilyas bisa menjawab. Jadi pertanyaan dari Mas JP sama pertanyaan dari tidak ada namanya. Nah, mungkin dari Ilyas dulu nih tentang tadi ya. Benar nggak sih ada yang dari Indonesia gitu atau impor semua? Terus nanti Mbak Bella bisa menjawab pertanyaan tentang ekonomis nggak sih gitu berdasarkan faktor-faktor di atas. Silakan kepada Ilyas dan Mbak Bella. Ya, izin menjawab terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak JP ya atau Mas JP ya yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin terkait masalah TKDN ya, biasanya kita ada kandungan dalam negeri. Mungkin untuk kalau case yang residensial, mungkin nanti dari Mbak Bella bisa bantu jawab. Sebetulnya kalau kita di Indonesia kita sudah ada industri untuk panel surya, walaupun kapasitasnya mungkin hanya sebatas assembly. Untuk saat ini baru ada satu pabrik yang setahu saya sudah develop dari selnya, yaitu Sky Energy, salah satu pabrik PV dan juga baterai yang ada di Bogor. Mereka sudah produksi panel surya sendiri. Hanya saja ya mungkin jika kita berbicara terkait masalah yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Bella, mungkin untuk terkait produk warranty kita masih belum bisa jamin sampai di 25%, walaupun untuk performance warranty produk lokal juga sudah bisa klaim bahwa performance warranty-nya bisa sama achieve di 25 tahun. Kemudian kalaupun kita pakai produk-produk impor, ada regulasi terbaru dari pemerintah untuk melindungi pasar di dalam negeri. Sekarang semua importir panel surya harus meregistrasikan panel yang diimpornya untuk bisa masuk ke market Indonesia. Mungkin nanti Mbak Bella juga bisa sedikit share pengalaman karena mungkin masalah mengurus SNI panel surya yang regulasinya baru diterapkan di 2021 ini cukup merumitkan bagi pemain panel surya karena harus mengurus segala macam administrasi seperti itu. Jadi ya untuk saat ini sih kita harus akui karena memang demand di Indonesia sendiri masih belum masif, hitungan secara kalkulasi masih lebih murah jika kita impor, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti kita sudah ada demand yang besar di pasar dalam negeri, domestik, biaya ongkos produksi kita untuk produksi panel surya mungkin bisa mendekati produk-produk dari Cina. Even walaupun produk dari Cina harus kita akui mereka sudah tier 1 ya, atau sudah ada di level pertama seperti itu dan sudah diakui. Beberapa brand dari luar juga mereka sudah buka pabrik untuk assembly di Indonesia, contoh Canadian Solar, mereka sudah ada pabrik assembly di Indonesia seperti itu. Untuk inverter, ya kebanyakan sih setahu saya kita masih juga impor, khususnya dari China ataupun dari Jerman, brand yang terkenal SMA. Kalau dari China ada Huawei, seperti itu. Mungkin itu. Kemudian izin menjawab yang terkait perawatan. Setahu saya, karena panel surya ini istilahnya bukan perangkat yang aktif bergerak, maintenance-nya sangat-sangat sederhana. Bahkan cukup disiram air saja juga sudah bisa bersih seperti itu. Makanya kalau ada hujan, bahkan itu bisa membantu kita menolong untuk membersihkan panel suryanya sih, karena dia ada kemiringan yang self cleaning seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Bella. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ilyas, juga terima kasih ini sudah membantu menjawab. Jadi memang benar regulasi yang terbaru, tapi memang itu belum dijalankan ya untuk masalah SNI dari komponen-komponen yang harus digunakan di rumah. Benar juga tadi yang dibilang harga atau cost untuk si lokal produk tuh masih tinggi. Jadi ya kami masih juga mencari tahu lah
ini regulasinya akan seperti apa gitu. Apakah si solar panel dan inverternya sudah dipastikan harus SNI semua atau memang karena kan kalau kita hitung-hitung gitu ya, kalau dengan menggunakan si lokal ini memang harganya masih cukup tinggi. Dan untuk kalau untuk solar panel ada beberapa perusahaan yang memang sudah mengeluarkan produk dengan SNI. Tapi untuk si inverter yang kami tahu memang masih belum ada gitu inverter yang SNI, apalagi yang diproduksi di Indonesia gitu. Jadi tapi memang kan kalau ditanya berapa persennya, sebenarnya pemasangan itu kan kita lakukan oleh orang lokal gitu ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita juga ada dari kalau tapi kalau dari segi produk ya memang kita juga masih cari tahu lah, produk apa yang nanti bisa di SNI-kan atau yang bisa kita gunakan di rumah kita. Terus benar banget pertanyaan kedua mengenai perawatan. Untuk perawatannya itu free maintenance banget Bapak Ibu. Jadi seperti yang Pak Ilyas sampaikan tadi, jadi si solar panel bentuknya seperti kaca. Kalau kita lihat foto atau lihat video gitu ya, kalau misalnya si solar panel kan dipasangnya lebih sering di atap, di mana dia langsung kena hujan langsung gitu ya, tidak ada kena apa-apa lagi. Nah itu dia langsung membersihkan sendiri. Jadi kalau di rumahan yang memang debunya itu tidak terlalu tinggi, tidak seperti di industri. Kalau di industri kan mungkin bisa jadi ketutup semen atau misalnya debunya cukup tinggi gitu. Nah kalau di rumahan tuh sebenarnya dengan hujan aja tuh udah bisa dibersihkan gitu. Nah terus ngomongin masalah umurnya solar panel dan efisiensi solar panel. Jadi memang si umurnya solar panel sih sudah mencapai 25 tahun gitu. Jadi Bapak Ibu dan garansi produknya pun sampai 25 tahun. Jadi sebenarnya kalau diperhitungkan tadi dari balik modal dari balik modal sampai kita pakai solar panel sama 25 tahun, ya itu sangat bisa dikonversikan menjadi investasi yang cukup baik, cukup bagus lah gitu dan cukup besar dari penghasilan si tadi kan kalau bunga yang deposit sekitar 5% gitu ya, tapi dari dengan solar panel itu mencapai 2 kali lipatnya gitu Bapak Ibu. Mungkin itu aja Bu Indri. Iya, terima kasih Mbak Bella. Ini sebenarnya banyak pertanyaan lagi. Ini saya akan ambil 3 pertanyaan ini agak mirip nih. Kalau maintenance tadi udah dijawab ya, bagaimana untuk maintenance, mudah atau susah, berapa biaya maintenance gitu. Nah mungkin kita akan menggabung 4 pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan yang mirip nih untuk PV plus baterai skala rumah tangga, off grid, berapa harga final per WP-nya. Terus ada juga apakah ada informasi mengenai garansi seperti apa yang ditawarkan dari vendor, misalnya selama 5 tahun ada maintenance free, walaupun tadi udah dijawab nih maintenance-nya free, tapi misalnya ada paket seperti itu nggak, misalnya ada kerusakan di berapa tahun awal, nah itu free perbaikan misalnya seperti itu Mbak. Terus ada pertanyaan, mana yang lebih untung, PV tambah baterai atau PLN tambah baterai gitu. Nah kalau yang pertanyaan keempat ini saya ambil yang bagian terakhir aja. Berapa lama umur baterai bila kita pasang sistem hybrid? Nah mungkin ini Mbak pertanyaan-pertanyaannya. Agak banyak nih Mbak Bella, tapi mungkin bisa Mbak Bella jawab. Siap. Aku coba jawab ya. Untuk kalau harga sendiri bisa dibilang sekitar $1 sampai $1,5 per WP lah untuk finalnya dengan pemasangan si sistem dengan baterai gitu ya. Kalau sistem off grid memang bisa sih kita gunakan di rumah kita, tapi masih sangat perhitungannya masih sangat jauh Bapak Ibu, karena dari sistem off grid itu kan lepas dari PLN, jadi benar-benar pure penggunaannya full dari si solar panel dengan si baterai. Nah baterai yang kita sediakan ketika malam, karena kan produksi dari solar panel itu kan hanya dari pagi sampai sore gitu kan. Sedangkan kalau malam nggak ada produksi dari solar panel yang bisa kita gunakan. Lalu kita harus menyimpan si baterainya dengan kapasitas yang cukup, dengan kapasitas yang besar, dan baterainya harus nyala minimal 12 jam gitu untuk rumah kita. Jadi memang kalau ditanya sistem off grid untuk saat ini wilayah Jawa memang masih belum gitu, karena perhitungannya dengan PLN masih lebih murah gitu. Terus juga mengenai garansi Bapak Ibu, kalau sama ATW kita menggaransikan maintenance atau ada kerusakan apa-apa itu selama 1 tahun. Tapi kita gini, jadi memang karena solar panel free maintenance, kita punya monitoring seperti yang tadi saya share juga, itu kita bisa melihat
ada masalah apa di solar panel atau di baterainya atau di inverternya. Jadi nanti langsung ada alert gitu di aplikasinya, di monitoringnya. Jadi bisa langsung kelihatan. Terus biasanya meskipun di luar 1 tahun garansi kami, kalau memang ada masalah mengenai si solar panel atau inverter atau komponen yang kami pasang, kami pasti langsung datang atau mensolusikan ke rumah Bapak Ibu, atau nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Dan yang bisa saya sampaikan adalah karena ATW Solar atau ATW Group ini, ATW Depot ini adalah trading company juga, kami juga bekerja sama dengan supplier, jadi kami punya gudang. Gudangnya ada di Dan Mogot, Jakarta Barat. Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ada kerusakan mengenai si produknya, itu kami lihat memang karena kesalahan di sistemnya, itu kami langsung replace. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi harus ke suppliernya, misalnya harus ke China, harus ke Eropa, Jerman. Itu nanti yang itu nggak usah pusing, jadi yang klaim akan kita gitu melalui ATW. Lalu juga tadi pertanyaannya umur baterai ya. Tadi seperti saya sampaikan, karena kita menggunakan baterai aki basah atau baterai yang kita pakai di handphone nih, lithium ion gitu sebutannya, itu bisa bertahan sampai 15 tahun. Dan produk warranty-nya pun itu 10 tahun Bapak Ibu. Jadi masalah lifetime gitu, kami selalu memilih produk yang memang lifetime-nya paling panjang gitu dibandingkan lifetime-nya paling panjang dan garansi juga terpanjang gitu. Jadi kita bisa jamin kita keluarin uang nih memang agak besar sedikit gitu di awal, tapi juga kita bisa merasakan manfaatnya sampai puluhan tahun gitu Bapak Ibu. Oke Mbak Bella, terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, berapa harga final per WP kalau off grid nih Mbak, PV plus baterai. Mungkin ada yang penasaran, pengen tahu harganya, mungkin wah saya siap nih dengan harga segitu. Iya, tadi seperti yang aku sampaikan, untuk pemasangan on grid atau hybrid itu sekitar $1 sampai $1,5 per WP. Jadi kalau diperhitungkan, mungkin aku kalau bisa share harga lagi atau share screen lagi nih, tapi belum di enable ya. Bisa Oke, mungkin udah bisa Mbak sekarang? Oke, sebentar. Ini mungkin aku bisa tunjukin nih price list kita dari yang sistem on grid sampai yang sistem hybrid. Sebentar. Nah, ini kalau untuk sistem on grid sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat, harganya memang start dari 18 juta, sekitar $1 per WP. Tapi dengan menggunakan sistem hybrid yang memang nambah sedikit gitu ya, karena komponennya ada nambah si baterainya ini, jadi memang ada sekitar 2-3 kali lipat perbedaannya dari harga si sistem on grid. Nah, tadi kan saya sampaikan juga, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau misalnya sekarang mau coba sistem on grid dulu, terus nanti nambah hybrid, bisa dicicil. Jadi pemasangannya pun selain alternatif pembayaran tadi bisa dicicil, pemasangan solar panel pun untuk dari sistem on grid sampai sistem hybrid itu juga bisa dicicil. Gitu. Jadi kalau ditanya harga tadi sekitar $1 per WP, Bu Indri. Siap. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu tadi ini bisa dicatat gitu ya. Bisa langsung misalnya ada yang berminat. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan lagi. Ketika memasang rooftop, sudah ada alternatif untuk menyimpan generated energi selain baterai nggak nih Mbak? Atau adakah kemungkinan bisa diintegrasikan dengan sistem PLN? Ini jawabannya sudah gitu ya, sistem PLN pasti sudah. Nah, untuk generated selain baterai nanti bisa dijawab oleh Mbak Bella. Nah, misalnya ada baterai sebagai penyimpan energi, kira-kira dengan jumlah 10 panel surya, berapa kapasitas baterai yang dibutuhkan? Affordable nggak untuk kalangan menengah? Nah, untuk affordable atau enggak tadi udah disampaikan juga, tapi mungkin hitungan misalnya 10 panel surya, berapa kapasitas baterai? Mungkin nanti hitungan bukan berapa panel surya ya, tapi misalnya berapa KWP misalnya gitu. Berapa kilowatt, nanti berapa butuh baterai, misalnya seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, SLO dan Xmeter apakah ada biaya lagi, butuh waktu berapa lama untuk mengurusnya?
Nah, terus panel surya dikampanyekan sebagai energi sumber listrik lebih ramah lingkungan. Apakah ada efek lain yang kemungkinan ditimbulkan oleh penggunaan panel surya? Nah, mungkin pertanyaan efek lain ini nanti bisa dijawab sama Ilyas. Mungkin Mbak Bella bisa menjawab masalah, ada nggak sih selain baterai sama kalau misalnya per KWP itu berapa baterai yang dibutuhkan, sama masalah SLO dan eksimeter. Nah, itu mungkin Mbak Bella. Nanti baru Ilyas bisa menjawab masalah dampak lain. Oke, siap. Kalau untuk alternatif penyimpanan energi selain baterai ya, diintegrasikan ke PLN, betul sekali. Jadi kayak tadi seperti yang aku jelaskan untuk sistem on grid itu kan sistem yang integrated sama PLN, nyambung sama PLN, dan kalau kita pasang sistem on grid kita harus ganti menjadi solar panel yang berlebih. Katakanlah simulasi seperti ini. Misalnya kita produksi solar panel hari itu adalah 5.000 watt, tapi kita hanya menggunakan 2.000 watt karena beban hari itu lagi kecil nih, kita nyalainnya cuma satu AC sama kulkas dan lain-lain gitu. Nah, 3.000-nya tuh kemana? Kita transfer ke PLN atau ekspor ke PLN, lalu PLN menghargai sebesar 35%. Jadi kalau ditanya bisa ada tempat lain untuk menyimpan si ininya, itu si hasil dari solar panelnya bisa melalui si KWH ekspor impor tadi. Lalu mengenai 10 solar panel ya. Jadi kami memang menggunakan solar panel dari Eropa, Bapak Ibu, mereknya REC. Itu tipe monokristalin dengan kapasitas 380 watt peak per satu solar panel. Jadi kalau misalnya pakai 10 solar panel itu jumlahnya 3.800 watt peak. Nah, itu kalau ditanya baterai, jadi baterai itu tergantung kepada berapa besar yang Bapak mau backup atau Bapak Ibu mau backup. Jadi misalnya nih, katakanlah rumah tersebut dayanya 2.200 atau 3.500 misalnya gitu ya. Terus mau di backup secara keseluruhan, misalnya 100% gitu mau di backup 3.500 atau seluruh home appliance semuanya mau di backup. Nah, berarti kita membutuhkan baterai 2.200 atau 3.500 untuk 1 jam. Nah, kalau misalnya dari yang tadi mau di backup 100% dikalikan 2 jam, berarti kapasitas yang tadi kita sudah tentukan dikalikan 2. Nah, baru ketemulah baterai yang kita butuhkan berapa watt hour gitu. Terus untuk SLO dan eksimeter itu ada biaya lagi, ya betul sekali. Jadi pergantian KWH ekspor import memang ada biaya pertama, seperti biaya pergantian aja sih, pergantian dari KWH, perpindahan dari KWH kayak token ke pasca bayar itu kan ada biaya pergantian tuh ya. Nah itu sama juga dari KWH token ataupun pasca bayar menuju ke net metering ekspor import itu ada biayanya. Biayanya itu sekitar 2 jutaan dan SLO-nya pun ada sekitar biaya 500 ribuan. Jadi sebenarnya kira-kira untuk penambahannya itu ada di 3 juta untuk satu fas. Nah, untuk yang 3 fas memang agak lebih besar nih, karena biasanya kan kapasitasnya gede gitu yang diganti. Kalau untuk mengurusnya berapa lama, itu paling cepat kita pernah mengurus selama 1 minggu, paling lama pernah juga 1 bulan, tergantung kepada si PLN wilayahnya apakah dia ada stok untuk si KWH ekspor importnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Bella. Mungkin Ilyas bisa menambahkan untuk masalah ini panel surya apa dampaknya gitu. Iya, mungkin sebetulnya kalau dari segi karbon selama operasional bisa dibilang panel surya ini free emisi ya, walaupun ketika proses manufacturing dan pengiriman segala macam di life cycle karbonnya tetap ada karbon seperti itu. Hanya saja ketika sudah operasional dia zero emission. Tapi ada isu yang saat ini juga sudah jadi concern dari beberapa researcher adalah terkait electronic waste-nya. Jadi selesai si panel surya ini setelah masa pakai, misal kan ada performance warranty selama 25 tahun, sekaligus menjawab pertanyaan yang apakah bisa tetap stabil, ya panel surya ini bisa tetap stabil walaupun per tahun pasti ada degradation rate-nya, jadi pasti ada penyusutan performa, tapi itu pun tidak lebih dari 0,5% per tahun seperti itu, dan ada jaminan selama rentang 25 tahun tetap bisa performa di minimum 80% dari kondisi awal. Nah, isu terkait electronic waste ini setelah si PV misal
sudah lewat dari 30 tahun atau 40 tahun, dia akan dikemanakan, itu sekarang jadi salah satu isu. Beberapa sudah ada ide-ide kreatif memanfaatkan panel surya yang sudah bekas ini untuk salah satunya dialihfungsikan sebagai material untuk material di bangunan hiasan seperti itu. Tapi mungkin ke depannya kan sebetulnya kita masih bisa dibilang masih ada waktu untuk melakukan riset lebih mendalam selama jangka waktu lifetime si panel surya ini. Harapannya nanti ketika sudah tiba saat di mana panel surya ini sudah harus di replacement, sudah ada solusi dari kita agar jangan sampai electronic waste ini justru yang tadinya awalnya diharapkan menjadi solusi, justru nanti ketika dia sudah jadi electronic waste ini jadi masalah seperti itu. Harapannya nanti sudah ada teknologi kita yang bisa untuk merecycle PV yang sudah tidak berfungsi lagi, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Ilyas. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ke Mbak Bella tentang ini ya, adakah program buyback di akhir usia panel atau di tengah jalan ingin ganti provider? Nah, ini juga ada pertanyaan sangat teknis. Daya listrik rumah saya 2.200 watt. Kalau mau pasang panel surya itu saya bisa pasang seberapa besar kapasitas? Apakah ada maksimumnya? Nah, mungkin Mbak Bella bisa nih langsung menjawab. Kalau pertanyaan yang kedua, silahkan Bapak Ibu coba kalkulatornya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada video juga, terus ada juga link ataupun barcode yang bisa di-scan, dicoba. Jadi kalau pertanyaannya 2.200 watt bisa pasang berapa, itu silakan tinggal di-input aja berapa dayanya tadi 2.200, terus berapa bayar bulanannya. Jadi si bayar bulanannya itu yang akan mempengaruhi berapa kita bisa saving. Kalau ditanya berapa kapasitas yang sampai berapa besarannya, jadi memang ada juga regulasi dari pemerintah bahwa kita boleh memasang solar panelnya hanya sampai kapasitas yang kita punya di rumah gitu. Tapi balik lagi sih, kalau misalnya biaya bulanannya berapa, terus savingnya berapa, itu bisa ditentukan. Nanti bisa dicoba saja langsung. Ya. Maksudnya di akhir usia solar panel, jika di tengah jalan ingin ganti provider. Jadi maksudnya lebih ke nanti kalau udah solar panelnya, usia solar panelnya atau solar panelnya sudah rusak terus nanti ingin diganti gitu, ya sebenarnya sih tadi seperti saya bilang solar panel digaransi, terus juga nggak usah khawatir lagi kalau misalnya ada kerusakan atau apa kayak tadi yang saya bilang gitu. Bapak Ibu bisa memonitor atau melihat si solar panelnya atau komponennya terjadi masalah, itu bisa langsung dilihat, dimonitor, terus kita bisa langsung replace. Kayak tadi yang saya bilang, kita punya ready stock, jadi bisa langsung diganti. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Bu Indri. Baik, terima kasih Mbak Bella, dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan karena pertanyaannya sangat banyak. Nanti juga materi akan kami bagikan, jadi jangan khawatir, materi tidak akan kami bagikan, materi akan kami bagikan, dan juga nanti bagi yang sudah mengisi daftar hadir akan mendapatkan materi ini melalui email, seperti itu. Oke, saya akan stop share screen. Nah, kita telah sampai di penghujung acara, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Nanti apabila ingin lebih tahu lanjut ya, maksudnya tahu lebih lanjut tentang apa itu Mentari, apa itu ATW, nanti Bapak dan Ibu juga rekan-rekan bisa mengunjungi Instagram gitu, mengunjungi Instagram kami, Mentari_IDN ataupun ATW_solar ataupun ATW_depot. Dan jangan lupa dicoba kalkulatornya. Apalagi tadi yang punya pertanyaan teknis ya, misalnya rumahnya 2.200 atau rumahnya 4.500 misalnya, atau ada yang lebih besar lagi gitu kan. Tadi kami juga ngobrol gitu, misalnya ada yang 43.000 watt misalnya atau 120.000 watt gitu. Bapak Ibu bisa mencoba kalkulatornya. Nah, terakhir kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh community partner dari acara webinar kali ini gitu. Jadi acara ini kami memiliki beberapa community partner. Kami berterima kasih kepada Earth Hero. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Instagram Earth Hero, hanya satu gitu. Ataupun Motion for Nature. Jadi yang kedua community partner kami adalah Motion for Nature. Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa mengunjungi Instagram Motion for Nature gitu ya.
Terus juga terima kasih kepada Coaction Indonesia, jadi bisa dikunjungi Instagramnya coaction.id. Dan terima kasih kepada Saya Pilih Bumi, nah Instagramnya adalah Saya Pilih Bumi, dan efarming.id. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi efarming.id. Dan juga terima kasih kepada Ecostar, jadi Ecostar bisa dikunjungi juga ini ya Instagramnya Ecostar. Terima kasih juga kepada Adidaya. Adidaya ID, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Instagramnya adidaya.id, dan terima kasih juga kepada Forest is Our Friend. Nah, jadi bisa dikunjungi Forest is Our Friend. Terima kasih juga kepada Oki, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi OOKI, I-nya double. Gitu. Sustainability Renewable Energy atau Social Renewable Energy, saya lupa singkatannya, bisa dikunjungi SRI UNS. Dan terakhir terima kasih kepada Eco Events. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Instagramnya Eco Events. Dan terakhir terima kasih kepada Ruang Hidup. Ruang Hidup Hidoep gitu ya. HIDOEP. Nah, itu terima kasih kepada seluruh media partner kami. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk terakhir bisa open kamera. Kami akan mengambil foto seperti itu. Nanti dibantu oleh rekan-rekan panitia. Nah, mungkin bisa open kamera ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, apabila sudah, sekali lagi saya ingin mengingatkan jangan lupa diisi daftar hadir. Saya akan share linknya lagi di Zoom chat. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mahasiswa, ada yang Bapak Ibu yang sudah benar-benar ingin menginstal panel surya, jangan lupa langsung kunjungi ATW Solar ataupun nanti yang sudah bergabung di grup WhatsApp. Kalau yang belum bisa dicek emailnya, kami telah mengirimkan link grup WhatsApp. Nah, nanti bisa gabung di situ. Nanti kami juga akan share di situ CP dari ATW Solar juga gitu. Kalau misalnya ingin langsung konsultasi, misalnya ada yang ingin langsung memasang, nggak cuma untuk rumah, misalnya untuk kantor atau misalnya untuk tempat-tempat lain ya, seperti itu. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama. Ya, terima kasih yang sudah open kamera. Saya akan mulai dari halaman pertama. Saya akan hitung 1 sampai 3. Oke, mungkin bisa diberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terakhir halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih telah bergabung. Saya mewakili panitia memohon maaf atas adanya kesalahan teknis selama acara berlangsung. Sampai jumpa di acara-acara Mentari ke depannya. Stay tune, dan harapannya kita tetap keep in touch. Kalau ada apa-apa silakan kunjungi Instagram kami untuk bertanya. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Mbak Bella dan teman-teman dari ATW Solar. Mohon maaf kembali atas kesalahan teknis selama berlangsungnya webinar ini. Semoga nanti ke depannya webinar yang diselenggarakan oleh Mentari bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selama WFH, pemakaian listrikmu naik. Pakai solar dicicil. Kamu tahu cara mudah hitung kebutuhan rumahmu nggak sampai 5 menit? Pertama-tama, buka website www.atw-depot.id, lalu pilih menu kalkulator. Untuk menghitung kebutuhan rumahmu, isi form sebagai berikut. Masukkan data diri, kapasitas PLN terpasang, dan biaya bulanan di rumahmu. Agar kalkulator dapat menghitung kapasitas solar panel yang optimum. Setelah mengisi form, akan muncul beberapa pilihan sistem, yaitu pemasangan solar PV rooftop on-grid tanpa baterai, hybrid dengan baterai, dan juga solar PV